Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Sarah. Hari ini kita akan belajar penjumlahan pecahan campuran penyebut tidak sama. Ini adalah materi yang diajarkan di kelas 5 semester 1. Baiklah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Kita akan belajar penjumlahan tentang pecahan campuran. Pecahan campuran itu seperti ini. Ini namanya pecahan campuran. Kalau ini namanya pecahan biasa, di mana penyebutnya tidak sama. Penyebut itu yang bawah ini tidak sama. Yang akan kita jumlahkan penyebutnya tidak sama. Nah, terus bagaimana? Baiklah, langsung saja kita kerjakan yang nomor 1. 21/3 ditambah 3/7. Kalau kita mau menjumlahkan suatu pecahan, maka dicek dulu penyebutnya. Kalau sama, kita bisa menambahkan langsung pembilangnya. Kalau berbeda, pembilangnya tidak bisa langsung dijumlahkan. Ternyata penyebutnya tidak sama. Berarti apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menyamakannya dulu. 3 dan 7 penyebutnya bisa disamakan menjadi 21. Apakah paham? 3 dan 7 bisa menjadi 21? Ini kaitannya erat dengan kelipatan. Kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 7. Kelipatan dari 3 adalah 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kelipatan dari 7 adalah 7, 14, 21, stop. Inilah yang penyebut barunya, yaitu 21. Ini adalah kelipatan yang paling dekat antara 3 dan 7. Paham ya? Baik, kemudian 3 menjadi 21 mengalami perubahan. Berarti dikali 7. Kalau tidak tahu bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau bawah dikali 7, atas juga harus dikali 7 ya. 7 ke 21 juga mengalami perubahan, yaitu harus dikali 3. Kalau bawah dikali 3, atas juga harus dikali 3 ya. Kalau tidak tahu bisa lihat di sini 1, 2, 3 harus dikali 3. Nah, selanjutnya pembilangnya dikalikan. 1 dikali 7 hasilnya adalah 7. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Jangan lupa 2-nya dipindah di depan 7/21, karena ini kepunyaan 7/21. Baik, ternyata penyebutnya sekarang sudah sama. Berarti pembilangnya bisa langsung ditambahkan. Yang ditambahkan pembilangnya saja ya, yang atas, yang bawah penyebutnya tidak usah, tetap saja. 7 ditambah 9. 7 ditambah 9 hasilnya adalah 16. Jangan lupa 2-nya dipindah di depan 16/21. Jadi diperoleh hasil 2/16/21. Paham ya? Nomor 2. 4/2/5 ditambah 31/2 ditambah 1/4. Pertama dicek dulu penyebutnya. Penyebutnya tidak sama. Berarti harus disamakan dulu. 5, 2, dan 4 bisa disamakan menjadi penyebutnya, yaitu 20. Apakah paham 20-nya dari mana? Ini kaitannya erat dengan kelipatan. Kita harus tahu dulu kelipatan dari 5, 2, dan 4. Kelipatan dari 5 adalah 10.
15, 20, 25, dan seterusnya. Kelipatan dari 2 adalah 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, dan seterusnya. Kelipatan dari 4 adalah 8, 12, 16, 20, stop. Nah, 20 inilah yang dijadikan penyebut yang baru, karena 20 adalah kelipatan 5, 2, dan 4 yang paling dekat. Sekarang 5 menjadi 20 mengalami perubahan, harus dikali 4. Berarti bawah kalau dikali 4, atas juga harus dikali 4 ya. 2 menjadi 20 harus dikali 10. Kalau dikali 10, bawahnya atas juga harus dikali 10 ya. 4 supaya menjadi 20 harus dikali 5. Kalau bawah dikali 5, atas juga harus dikali 5 ya. Kalau tidak tahu bisa lihat di sini, 5-nya dikali 4. 1, 2, 3, 4. Kalau tidak tahu 2-nya harus dikali berapa, bisa lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harus dikalikan 10. Kalau tidak tahu 4-nya harus dikalikan berapa, bisa lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Harus dikali 5. Baik, selanjutnya mengalihkan pembilangnya. Pembilangnya itu yang atas. 2 dikali 4. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. 1 dikali 10. 1 dikali 10 hasilnya adalah 10. 1 dikali 5. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Jangan lupa 4-nya dipindah ke depan 8/20. Jangan lupa 3-nya dipindah di depan 10/20. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Berarti pembilangnya bisa langsung ditambahkan. 8 ditambah 10 ditambah 5. 8 ditambah 10 hasilnya adalah 18. 18 ditambah 5 hasilnya adalah 23. Jangan lupa 4 dan 3 ditambahkan juga ya. 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Nah, diperoleh hasil 7/23/20. Ternyata 23 atas lebih besar daripada bawahnya. Nah, ini tidak boleh seperti ini ya. Atas harus lebih kecil daripada bawahnya. Maka, apa yang harus dilakukan? Maka, 23/20 harus dijadikan pecahan campuran. Mari kita jadikan pecahan campuran. 7-nya tetap ya. 23/20. 23 kalau dibagi 20, 20-nya dapat 20-nya dapat 1. 1 letakkan di sini. Ada sisanya 3. 3 letakkan di atas di pembilang. Pernya per penyebut yang tadi yaitu 20. Jadi diperoleh hasil 7 ditambah 1 8. 3/20. Ini adalah jawabannya. Paham ya? Nomor 3, 25/12 ditambah 5 1/4. Nah, pertama dicek dulu penyebutnya. Penyebutnya tidak sama. Berarti apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebutnya. 12 dan 4 bisa disamakan penyebutnya menjadi 12 semuanya. 12 dan 4 bisa disamakan menjadi 12 karena 12 merupakan kelipatan dari 4. Berarti 12-nya tidak mengalami perubahan, 4-nya yang mengalami perubahan. 12 menjadi 12 berarti tetap sama saja dikali 1. Kalau di bawah dikali 1, atas juga dikali 1 ya. 4 menjadi 12 harus dikali 3. Kalau bawah dikali 3, atas juga dikali 3 ya. Baik, sekarang pembilangnya dikalikan. 5 dikali 1. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. 1 dikali 3. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Jangan lupa 2-nya dipindah di depan 5/12 karena ini kepunyaan 5/12. Jangan lupa 5-nya dipindah di depan 3/12 karena ini kepunyaan 3/12. Nah, penyebutnya sekarang sudah sama ya. Berarti bisa pembilangnya langsung ditambahkan.
5 ditambah 3. 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Jangan lupa 2 dan 5 juga ditambahkan ya. 2 ditambah 5 hasilnya adalah 7. Diperoleh hasil 78/12. Ternyata 8 genap. Bisa dibagi 4. 12 juga genap, bisa dibagi 4. Berarti 8/12 bisa disederhanakan. 7-nya tetap ya. Mari kita sederhanakan. 8-nya kita bagi 4, demikian juga 12-nya. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2, 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Jadi diperoleh hasil nomor 3 yaitu 72/3. Ini adalah pecahan campuran yang paling sederhana. Bagaimana? Cukup mudah bukan penjumlahan pecahan campuran penyebut tidak sama? Ini perlu banyak-banyak latihan. Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.